Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tayammum. Tayammum merupakan di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, dan itu adalah bentuk kemudahan yang ada dalam syariat agama. Sebagaimana juga kita mengetahui bahwa tayammum itu adalah ganti daripada bersuci dengan air, baik itu wudhu ataupun mandi. Yang demikian apabila kita tidak menemukan air, atau hukum orang yang tidak bisa menggunakan air, seperti misalnya orang yang tidak bisa menggunakan air karena sakit, atau misalnya karena ada sesuatu masalah dalam jasadnya, atau kalau sekiranya dia menggunakan air maka mendatangkan kemudaratan, atau misalnya kalau sekiranya air tersebut betul-betul dingin dan bisa memberikan mudarat kepada kesehatannya, atau juga perkara-perkara yang lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan air. Kemudian boleh bagi kita bertayamum dengan semua yang ada di bumi Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya menggunakan tayamum dengan tanah liat, dengan bebatuan, dengan pasir, atau dengan semua yang ada di bumi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Sa'id di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Artinya semua yang ada di bumi boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakannya dalam rangka bertayamum. Kemudian sifat yang kedua adalah tayyib. Tayyib itu artinya suci. Makanya mungkin bagi seorang muslim untuk menggunakan tayamum dengan tanah atau dengan pasir, kemudian mereka menggunakan hal-hal yang bentuknya suci. Adapun sifat dan cara kita bertayamum, tentunya kita mengucapkan bismillah, berniat bertayamum. Kemudian setelahnya kita memukulkan kedua telapak tangan di tempat yang akan kita jadikan tayamum, di tanah, di pasir misalnya. Kemudian kita pukul satu pukulan. Kemudian setelahnya kita bersihkan kalau sekiranya ada sisa yang menempel di sana. Maka kita pun mengusapkan wajah kita ini. Setelahnya kita juga membersihkan atau mengusap telapak tangan kita. Kemudian dia mengucapkan doa seperti doa yang dia ucapkan setelah dia berwudu. Kemudian juga di antara yang perlu diketahui dikala bertayamum adalah tidak terpisah antara satu dengan yang berikutnya, yang disebut dengan al-mualah. Seperti misalnya dikala dia mengusapkan wajahnya, kemudian dia tidak menunggu lama, setelahnya langsung dia membersihkan atau mengusap di antara kedua tangannya. Kemudian juga di antara hukum-hukum tayamum, bahwa sesungguhnya tayamum itu menjadi batal kalau sekiranya ada air. Karena memang itu merupakan di antara salah satu yang membatalkan tayamum dikala adanya air. Karena air merupakan hukum asal dalam berwudu dan dalam kita mandi. Sebagaimana juga kalau sekiranya ada orang yang bertayamum karena mereka janabah atau mereka berhadas, maka itu menjadi sesuatu yang boleh mereka lakukan kalau sekiranya mereka tidak menemukan air. Dan kemudian mereka melakukan ibadah, maka setiap ibadah yang mereka lakukan dengan tayamum tersebut, maka bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, selama mereka masih boleh menggunakan tayamum. Kemudian, barang siapa yang sekiranya misalnya mendapatkan air, tapi airnya tidak cukup, maka hendaklah mereka membersihkan sebahagian dengan air. Kemudian yang tadi tidak tercukupi, maka hendaklah mereka sempurnakan dengan tayamum. Dan ini merupakan di antara hukum-hukum yang disebutkan di dalam agama berkaitan dengan tayamum. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian untuk bisa mengamalkannya, dan akan kita lanjutkan pada silsilah berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.